Sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan pemilu di PD, Panwasli PD terus melakukan pencegahan kecurangan pemilu. Ada sejumlah potensi kecurangan yang terjadi, mulai dari politik uang hingga adanya black campaign. Kali ini, saya mendapat kesempatan berbincang langsung bersama dengan Ketua Panwasli PD untuk menanyai langsung terkait dengan berbagai upaya yang telah mereka lakukan guna mencegah terjadinya kecurangan selama pemilu 2024. Assalamualaikum Pak Rizal, Salam dari TVRI. Baik, Pak Rizal, ini kalau kita berbicara mengenai tentang pengawasan yang dilakukan oleh Panwasli PD, ini kan berbagai tahapan sudah dilakukan ya, menjelang pemilihan pemilu 2024. Nah, kalau dari Panwasli PD sendiri, sejauh ini pengawasan yang sudah dilakukan sudah seperti apa? Sudah sejauh ini? Ya, kita kan sudah melewati beberapa tahapan, termasuk proses pendaftaran calon anggota DPR. Anggota DPRD Kabupaten. Nah, kita juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, baik itu untuk pemenuhan syarat bagi bakal calon anggota DPR di Kabupaten, yaitu dengan cara kita berkoordinasi dengan pengawas pemilu tingkat kecamatan dan juga pengawas pemilu tingkat desa. Hal yang sudah kita lakukan yaitu kita mengidentifikasi beberapa calon yang memang belum memenuhi syarat, yaitu belum melengkapi surat pengunduran diri, baik itu dari kepala desa, perangkat desa. Itu berdasarkan dari pemantauan yang dilakukan oleh pihak Panwasli PD atau memang ini adanya temuan dan juga aduan dari masyarakat ya Pak? Karena kan kalau kita tahu sebenarnya pemirsa di rumah juga tahu bahwasanya masyarakat juga memiliki andil penting dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai tahapan pelaksanaan pemilu ini. Iya benar. Memang proses tersebut ada beberapa yang menjadi masukan bagi kita, baik itu dari masyarakat sendiri yang memberitahukan bahwa ada caleg bakal calon itu yang masih menjabat, apakah sebagai PNS, atau juga perangkat desa. Nah, kita mengkoordinasikan hal tersebut kepada Panwascam untuk menggerakkan pengawas tingkat desa berkoordinasi kepada kepala desa, kepada Pak Yusi, untuk mengkonfirmasi apakah benar dia menjabat sebagai kepala desa atau juga perangkat desa. Oke, Pak Rizal, semakin mendekati waktu pemilihan, biasanya Pak Rizal, suasana dan juga suhu politik ini semakin panas. Dan juga menjelang pemilihan, kita ketahui bersama, belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, ini suasana politik juga akan semakin hangat hingga semakin panas tentunya. Dan mungkin akan ada banyak sekali Pak Rizal berita bohong dan juga berita-berita liar yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Dari Panwasli sendiri, bagaimana mengedukasi masyarakat ini Pak agar tidak terlalu terpengaruh mungkin dengan berita-berita bohong yang menjelang pemilihan nanti? Nah, terkait dengan itu kita juga melakukan upaya pencegahan secara pencegahan baik melibatkan banyak masyarakat. Dalam hal ini kan media sosial lebih berpengaruh terkait dengan penyebaran berita bohong tadi. Nah, kita mengharapkan kepada publik lebih meng-cross check kembali terkait dengan isu tersebut tanpa harus terus men-share dan menyebarkan berita-berita bohong tersebut. Dan kita juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan upaya-upaya pencegahan melalui media sosial. Oke, mungkin ada hal khusus Pak ingin sampaikan kepada masyarakat terkait dengan mereka ataupun masyarakat ini harus memilih dengan hati nuraninya. Karena untuk memilih satu calon itu akan mempengaruhi 5 tahun ke depan. Mungkin apa himbauan dan juga ajakan dari Panwasli kepada masyarakat yang memiliki hak suaranya agar mereka memilih dengan hati nurani dan menghindari berbagai pelanggaran seperti money politik tadi yang sempat kita bicarakan tadi. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan? Iya benar. Nah, pemilu ini kan pesta rakyat. Nah, tentu pemilu ini bukan hanya milik KIP dan juga Bawaslu, tapi seluruh elemen masyarakat terlibat, baik itu salah satunya sebagai pemilih, ya tentunya memilihlah dengan hati nurani tanpa ada pengaruh apapun dari para calon, terutama dalam hal ini adalah money politik. Oke, tidak menerima uang dari sejumlah pihak dan dikaitkan dengan money politik itu harus dihindari oleh masyarakat. Iya benar. Nah, dalam hal ini kan money politik tidak hanya uang, tapi juga barang dan juga bahkan
janji-janji yang diberikan oleh para calon anggota DPR. Iya. Nah, anggota DPR ini kan seperti kita tahu adalah calon anggota dewan yang terhormat. Yang mewakili. Iya, yang mewakili publik seperti itu. Ya tentu calon anggota dewan yang terhormat ini kan mereka harus patuh dan dalam hal mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Ya, tentunya mereka juga harus memiliki cara-cara terhormat, tentu Pak ya, untuk mengajak masyarakat agar memilih mereka karena tanggung jawab selama 5 tahun ke depan untuk mewakili masyarakat berada di pundak anggota dewan yang terpilih nantinya. Baik, terima kasih Pak Rizal atas waktu dan juga informasinya. Semoga berbagai tahapan pemilu ini dapat berjalan dengan lancar dan semangat hingga selesai pemilu nanti. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum.